Pawarta Jawa TV. Para pecinta Pawarta Jawa TV, pada kesempatan kali ini kami sedang berada di rumah Bapak Agus Supriyono. Dia seorang kreator sastra Jawa dan karya-karyanya di samping pernah mendapatkan penghargaan atau juara, karya-karyanya juga sering dimuat di berbagai media massa. Di dalam rumah ini ada satu bukti sejarah, yakni yang berkaitan dengan agresi Belanda kedua. Nah, bukti sejarah apa? Kita saksikan kemudian. Yuk kita masuk di dalam rumah Mas Agus Supriyono. Para pecinta Pawarta Jawa TV, sekarang kami sudah berdua dengan Mas Agus atau Pak Agus Supriyono. Nah, berkaitan dengan bukti sejarah yang berbentuk pintu itu kebyok yang berada di arah sana. Nanti Mas Agus Supriyono akan menjelaskan secara gamblang detail. Baiklah, kita temui Mas Agus Supriyono. Halo Mas Agus. Halo. Ya, kita sudah satu lincah dengan Mas Agus Supriyono. Satu lincah. Orangnya masih berbinar-binar wajahnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengobrolkan tentang pintu itu kebyok yang ada di sana. Itu katanya Mas Agus itu pernah terkena peluru. Betul. Ya, pernah terkena peluru pada waktu terjadi apa Mas Agus? Serangan udara. Serangan udara Belanda. Waktu agresi Belanda kedua. Ya. Barangkali Mas Agus bisa menceritakan tentang bukti sejarah atau yang berbentuk pintu yang terkena peluru itu. Silakan Mas Agus. Saya tinggal menerima cerita waktu kejadian itu. Saya belum lahir. Kejadian kan tahun 49 ya Mas. Iya. Cerita dari Bapak itu katanya Belanda itu menerima informasi yang keliru dari mata-mata bahwa di Dusun Segan ini ada gerilyawan yang ada markas gerilyawan yang ada di Segan itu. Kebetulan rumah ini kan dulu kelurahan. Kemudian di sebelah sana itu ada kantor polisi. Sebelahnya lagi puskesmas. Nah, karena menerima informasi bahwa di sini ada sarang gerilyawan, maka dikerahkanlah pesawat-pesawat tempur Belanda itu untuk membombardir Pedukuhan Segan. Itu termasuk rumah ini terkena peluru mengenai itu di daun pintu dan kebyok itu. Itu pada tahun berapa Mas? Tahun 1949. Harinya?
harinya saya lupa. Lupa ya. Nggak tahu saya. Ya. Nah, ketika daun pintu itu terkena peluru itu kakak saya yang sulung. Itu pas amping-ampingan pintu itu. Jadi ketika orang-orang pada mengungsi ke sana, ke selatan, yang di sana masih merupakan ya daerah tertutup, tersembunyi karena banyak rimbunan pepohonan yang gede itu. Orang-orang Segan itu mengungsi ke sana. Kemudian setelah selesai dibombardir, Belanda itu kan melakukan penyisiran, termasuk rumah ini dilewati. Nah, kemudian ketika sampai ke kantor polisi di sana itu dibakar, Mas. Dibakar ya, sampai habis dihanguskan. Gitu ceritanya. Itu cerita yang sangat menarik. Nah, sekarang kita kembangkan cerita dari Mas Agus ke cerita yang lebih menarik lagi. Nah, yang perlu saya tanyakan Mas Agus, apa motivasi Belanda itu menembak itu Genjot di sana? Itu motivasinya kira-kira apa? Apakah ada cerita dari Bapak? Saya kira ya cuma mendapat informasi kemudian dibombardir itu, tidak tahu bahwa di sini ada rumah dan atau ngawur atau gimana gitu. Karena model pesawat dulu kan belum secanggih sekarang. Atau mungkin juga dikira bahwa di rumah sini ada yang gerilyawan itu bersembunyi di rumah ini. Terus nama Bapak Mas Agus siapa namanya? Usop Usop. Nah, pada waktu masa itu bapaknya Mas Agus itu sebagai apa? Sebagai rakyat biasa. Rakyat biasa. Dan kemudian ikut mengungsi ke selatan. Oh gitu. Nah, tadi Mas Agus juga menyebutkan tentang kakak yang amping-amping itu ketika itu diserang oleh Belanda. Itu selamat atau selamat? Oke. Demikianlah sekilas cerita dari Mas Agus Priyono mengenai pintu yang terkena tembakan peluru dari pasukan Belanda. Terima kasih Mas Agus sudah menyambut dari Pawarta Jawa TV yang ingin mengulik tentang pintu bersejarah. Terima kasih Mas Agus ya. Sama-sama Mas. Demikianlah para pecinta Pawarta Jawa TV. Sampai berjumpa lagi pada pilihan bukti-bukti sejarah yang lebih menarik pada episode berikutnya.